Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para ustadz, para ustadzah, yang namanya mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya sedikit pun. Ibu ustadzah, saya mohon izin untuk duduk di bangku ini. Saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Apabila yang keluar dari lisan saya adalah sebuah kebenaran, itu datangnya dari Allah. Akan tetapi apabila yang saya sampaikan ada kesalahan, saya akan beristighfar kepada Allah, akan memohon ampun kepada Allah, dan saya akan belajar kembali mengaji kepada guru-guru saya. Bu, jangan mengira ini saya istri kakak saya, ini kakak saya, Bu. Saya memang kalau setiap kakak saya mengisi pengajian itu biasanya diawali dengan saya. Kalau ibarat kata ceramah mah saya muqaddimahnya, Bu. Baik Ibu, hujan ya Bu. Mohon maaf ya Bu agak terlambat. Saya juga mohon maaf tidak menggunakan kaos kaki. Kebanjiran Bu, tuh kaos kaki saya tunda dierak, basah tadi banjir. Muslimin rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang mengajarkan umatnya untuk saling menghargai kepada siapapun manusianya. Mungkin ibu pernah mendengar hablum minallah wa hablum minan nas. Menjalin hubungan baik kepada Allah dan menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Bahkan terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan diri kita pun, agama kita mengajarkan agar diri kita ini menghargai akan perbedaan tersebut. Bagaimana menjalin hubungan baik kepada Allah dan menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Agama Islam tidak mengajarkan agar manusia hanya soleh secara spiritual. Tidak mengajarkan bahwa agar manusia itu hanya soleh kepada Tuhannya, kepada Allah. Tetapi agama Islam, agama yang mengajarkan agar umatnya juga memiliki hubungan baik, kesolehan secara individual. Seperti zakat. Seperti itu ya Bu. Kemudian bagaimana agama Islam itu mengajarkan hablum minallah wa hablum minan nas. Kepada sesama muslim kita diperintahkan untuk menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita sesama muslim adalah bersaudara. Itu artinya dari manapun orang datang, dari suku apapun dia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu adalah saudara-saudara kita. Itu artinya siapapun manusianya, dilahirkan dari mana dia, sukunya berbeda dengan kita, itu saudara-saudara kita. Kemudian terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan kita, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Itulah agama yang rahmatan lil alamin. Sebelum saya tutup Bu, saya akan menutup dengan sebuah kisah di mana pada nanti di hari akhir akan ada orang yang membawa amal-amal soleh di mana ia akan menuju pintu surga. Di mana saat itu Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna manil muflis?" Siapakah itu orang-orang yang muflis?
Kemudian beragam jawaban dari para sahabat. Dan Rasulullah menjawab, orang muflis adalah orang yang bangkrut, yaitu orang yang dia mengira dengan amal solehnya dia akan masuk ke surga, di mana saat itu pada hari akhir dia ingin menuju pintu ke surga dengan membawa amal solehnya. Kemudian ada sekelompok orang yang datang dan mengadu kepada Allah, ya Allah, orang ini memang betul rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin zakat, puasa, sedekah. Akan tetapi orang ini pernah menyakiti hati saya. Orang ini pernah melukai hati saya. Kemudian amal ibadahnya itu diberikan satu persatu kepada orang yang tadi menuntut kepada Allah. Akhirnya pahala dia habis begitu saja untuk orang-orang yang pernah dia zalimi. Apa maknanya? Jangan sampai kita melukai perasaan orang lain. Banyak orang yang rajin sholatnya, banyak orang yang rajin puasanya, betul Bu? Banyak orang yang rajin memberikan zakat, bantuan sosial, akan tetapi lisannya seringkali melukai perasaan orang lain, betul Bu? Lisannya, perbuatannya seringkali meresahkan orang lain. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena ibadah yang mereka kerjakan hanya sekedar formalitas saja untuk beribadah. Tetapi ibadah yang mereka kerjakan tidak mencerminkan akhlak-akhlak mulia. Karena ketika kita beribadah, implementasi dari ibadah kita adalah akhlak yang mulia. Cukup sekian ya Bu dari saya. Semoga kita jumpa lagi di lain waktu. Saya Nur Aini, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nur Aini yang telah mengatakan semuanya yang akan dilanjutkan oleh Bapak Ustaz Muhammad Arifin atau Basim. Pada Bapak Ustaz kami persilakan. Mana mic-nya? Ini ke bawah. Oh iya, sorry. Wajib sampai jam berapa nih? Selesainya biasa jam berapa? Biasanya Enggak besar ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin yang saya muliakan, wabil khusus Ibu Pimpinan Majelis Taklim, para asatidzah, ustadzah yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi ta'zim saya. Mohon izin saya datangnya terlambat karena tadi ba'da Jumat ya saya memang cepat-cepat untuk langsung ke sini Bu. Di luar dugaan di depan putaran Regensi itu macet. Sampai mau ke mana arah depan rumah makan apa tuh? Saya kan belok kiri di sini takut perbaikan jalannya belum selesai. Udah selesai belum? Udah ya. Saya khawatir belum selesai jadi saya jalan lewat sana jadi agak macet. Di sini pun banjir juga ya. Ya, makanya saya ceramah nggak lama-lama nih. Takutnya pulang-pulang nanti rumah udah hanyut semua. Ibu yang sekarang tadi nyimpen sendalnya di jalanan, liatin tuh, takutnya hanyut nanti tuh. Nanti pulang-pulang kehilangan sendal tuh. Ya.
Waktu saya datang ke sini pas pembukaan pertama majelis taklim ya Bu ya, setelah sekian lama ditutup. Itu waktu saya hadir pertama kali majelis taklim ini dibuka, itu ramenya luar biasa. Dan sekarang pun saya lihat, Masya Allah, Alhamdulillah makin bertambah. Makin tambah. Ibu jangan suudzon dulu nih, berkurang-berkurangnya udah suudzon duluan. Makin bertambah yang kagak ngajinya, yang ngajinya makin berkurang. Ya mungkin ada yang sedang kurang sehat ya Bu ya, kita husnudzon aja, baik sangka. Mungkin ada yang kurang sehat, mungkin ada yang sedang haid. Cuma saya bingung juga, masa iya satu RT haidnya berjamaah ya Bu ya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya memulai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Asma bintu Yazid. Asma bintu Yazid ini mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin. Ketika nanti Allah akan kumpulkan makhluk-makhluk Allah. Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin, ketika nanti Allah kumpulkan makhluk-makhluk Allah dari yang pertama sampai yang belakang datangan tuh. Setelah dikumpulkan, yaji'u munadi fayunadi bi sautin yasma'ul khalaiq. Kemudian datang suara yang menyeru. Datang suara-suara yang menyeru, yang suara itu dapat didengar oleh semua makhluk-makhluk Allah. Saya'lama ahlul jam'i man aula bil qarami. Dan semua makhluk-makhluk Allah ini nanti akan tahu siapa nih orang-orang yang diseru, yang dipanggil oleh Allah ini dengan suara yang semua makhluk-makhluk Allah bisa mendengarnya. Ada 3 kelompok yang Allah panggil untuk dibanggakan di hadapan semua makhluk-makhluknya. Siapa dia ini? Yang pertama kata Allah, liyakum alladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Silahkan berdiri kata Allah. Silahkan berdiri orang yang semasa hidupnya di dunia lambung-lambungnya ini jauh dari tempat tidurnya. Lambung-lambungnya ini jauh untuk menikmati tempat tidurnya di waktu malam. Siapa orang yang dipanggil oleh Allah kelompok yang pertama ini? Orang yang menunaikan sholat sunnah tahajud. Ini yang ayatnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi orang yang nanti menunaikan sholat sunat tahajud ini Allah banggakan Bu. Kemudian setelah Allah perintahkan liyakum alladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lalu apa? Kemudian orang-orang ini berdiri. Orang-orang ini berdiri dan Allah banggakan di hadapan semua makhluk-makhluknya. Ini juga ada dalam surah As-Sajdah ayat 16 kalau saya tidak keliru. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Maknanya apa? Di saat orang lain sedang enak tidur, tapi dia sudah bangun melaksanakan sholat sunnah tahajud. Kan sholat sunnah tahajud itu berat Bu bagi yang belum biasa. Ada yang sekalinya tahajud subuhnya kebablasan. Ya, ada yang sekalinya sholat sunnah tahajud sebulan, setahun nggak tahajud lagi. Ada yang begitu. Jangankan sholat sunnah tahajud Bu, sholat subuh aja berat. Sholat subuh aja bagi pemula itu berat, apalagi sholat sunnah tahajud. Makanya Allah puji nih orang yang menunaikan sholat sunnah tahajud. Tapi kalau di Al-Muhajirin saya lihat ibu-ibunya nih semua sholat sunnah tahajud semua nih. Amin. Ya, soalnya kelihatan lagi ngaji pada ngantuk. Berarti tandanya habis sholat sunnah tahajud nih. Jangankan sholat sunat tahajud, sholat subuh saja berat.
Makanya kan dalam sholat subuh itu ada lafaz tambahan tuh. As-salatu khairum minan naum. Ya. Kalau yang saya tahu sih di Mekah, di Madinah itu kan naumnya pendek. Salatu khairum minan naum. Mudah. Kalau kita kan naumnya panjang banget, Bu. As-salatu khairum minan naum. Naum. Eho itu ceritanya eho. Sholat lebih baik daripada tidur. Ya makanya banyakan yang tidur daripada yang bangun. Ya, apalagi cuaca hujan, hari libur, suami habis gajian, ibu habis dikasih duit di tas 20 juta. Itu kira-kira enakan tahajud apa enakan tidur? Kalau bicara enakan tidur. Udah hari libur, dapur penuh, ya Bu, anak pada sehat. Waduh, itu enak tarik selimut tuh Bu, ya. Makanya kalau sholat subuh itu lagi cuaca hujan pas hari libur, kadang kasihan muadzinnya Bu, yang azan dia, yang qomat dia, yang jadi imam dia. Udah ditungguin azan kok mana nih ya jamaah belum pada datang. Qomat kali, mungkin kalau udah qomat mah datang kali. Akhirnya qomat tuh, tit ada tandanya tuh. Akhir dia qomat. Udah qomat ditungguin jamaahnya belum ada juga. Akhirnya ya sudah dia tanggung sendiri aja itu. Ya. Dipanggil dengan panggilan Allah saja kita berat untuk menunaikannya. Padahal hayya 'alas shalah, ayo kita salat, hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Diajak untuk meraih kemenangan, untuk keberuntungan susah. Itu kan panggilan muadzin, itu kan seruan azan, itu utusan Allah agar kita ingat kepada Allah. Tapi susah orang diajak buat sholat. Apalagi kumpul di majelis taklim begini Bu. Ini kan hidayah yang cukup mahal Bu. Jangankan orang kafir yang tidak kenal agama, saudara kita yang kenal agama saja kalau diajak ke majelis taklim kan agak susah. Mau ayo ngaji, nanti dah kalau udah tua-tuaan. Udah 40 tahun bilang begitu. Kan kalau udah tua ngaji mah susah Bu. Mau jalan jauh, asam urat kambuh. Kelamaan duduk, rematik. Ibu ngaji sama saya santai aja Bu. Yang mau selonjoran aja nggak apa-apa. Santai aja Bu. Ya, iya santai aja Bu. Sebab ini saya lihat kagak ada yang perawan sini. Ya santai aja Bu. Ya, saya takutnya nanti saya pulang, yang lain pulang dia begini, Ji tolongin. Rematik gua kambuh, tolongin. Ya, wah akhirnya ustadznya kena gara-gara ustadz si tadi datang terlambat. Datang pakai terlambat, akhirnya kelamaan dah, akhirnya rematik kambuh. Tanya sama suaminya, lah pulang lama bener sih Bu? Iya ustadznya datang terlambat, habis dah saya diomongin. Yang rematik dia saya yang disalahin. Itu dipanggil dengan seruan hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan, susah. Tapi kira-kira Bu, kalau subuh datangnya bukan panggilan azan, kira-kira begini dipanggilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada jamaah majelis taklim Al-Muhajirin. Hari ini ada pembagian sembako beserta uang sejumlah 600.000. Waktu pengambilan dari pukul 3.30 sampai dengan waktu adzan subuh. Itu kira-kira pada datang nggak itu? Masya Allah, itu anaknya sebelum tidur pasang alarm, bangunin gua jam 3 tuh, pembagian sembako tuh. Anaknya digerakin semua. Suaminya udah colek-colek, ngapain sih Pak? Bang tidur. Besok nih pembagian sembako, awas takut ketinggalan. Masya Allah, anaknya bangunin jam 3. Mak bangun, mak udah jam 3. Lu aja dulu gila sono antri. Lu dulu sono antri. Oh, anaknya disuruh antri duluan Bu. Nanti kalau udah waktunya deket gua yang ngambil, begitu. Pembagian sembako, suruh datang jam 3, jam 2 udah pada datang. Ya, ada yang belum cuci muka.
Ada yang masih pakai baju tidur, sembako. Lah urusan sembako aja yang cuma urusan perut, yang kita makan nanti keluar dari kotoran, orang rela berebutan. Ini yang diseru oleh Allah, mari kita menuju kemenangan. Kok diajak oleh Allah, dipanggil oleh Allah agar kita mencapaikan kebahagiaan di dunia dan akhirat, kita nggak mau memenuhinya itu. Makanya ini seruan dari Allah nanti tuh ketika kita dikumpulkan pada hari kiamat. Salah satu kelompok yang Allah panggil yang pertama tadi adalah orang yang menunaikan sholat sunnah tahajud, ya Bu. Kemudian yang kedua siapa lagi? Liyakum, kata Allah agar berdiri. Liyakum alladzina la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi. Kata Allah, silahkan berdiri untuk orang-orang yang dia itu tidak dilalaikan oleh tijarahnya, tidak dilalaikan oleh pekerjaannya, tidak dilalaikan oleh dagangnya, tidak dilalaikan oleh kesibukannya. Silahkan berdiri kata Allah. Wahum qalil, tapi di antara tiga kelompok ini cuma sedikit. Yang tadi diseru untuk menunaikan sholat sunat tahajud, kata Allah wahum qalil, mereka itu cuma sedikit. Yang kedua pun liyakum alladzina la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi fayaqumuna, kemudian orang ini berdiri wahum qalil, tapi mereka juga sedikit. Kan jarang Bu orang yang mengingat kepada Allah di tengah-tengah kesibukannya, itu jarang sekali. Kita pengen ngaji lah nantilah kalau anak udah pada gede. Ya, kita nungguin nanti ayo Bu ngaji nantilah kalau anak udah pada gede mah enak kali. Ya, ada cucu. Iya Bu, ada cucu. Nanti kali kalau cucu udah pada gede mah ada penyakit numpuk. Ya Bu. Ya. Ngaji mah Bu urusan bisa nggak bisa tuh urusan belakangan. Yang penting mah hadir aja dulu ke majelis taklim. Meskipun nanti ibu pulang nih, ngaji udah berjam-jam ditanya sama suaminya, Bu tadi ngaji apa? Tahu ya, lupa. Ada tuh catatannya. Nanti catatannya dibukanya lagi Jumat depan nih. Urusan paham enggak paham yang penting datang aja dulu. Karena kan ilmu itu utul ilma, ilmu itu pemberian dari Allah. Yang penting datang dulu ke majelis taklim, paham enggak paham, bisa enggak bisa, yang penting datang aja dulu. Ustazahnya buka kitab, ibu ikut buka kitab. Halaman berapa kok tahu ya? Kagak tahu bahasa Arab semua ini. Di samping halaman berapa kok udah kagak tahu, udah buka aja pokoknya buka. Ustazahnya buka kitab, ibu ikut buka kitab. Ustazahnya nutup kitab, ibu ikut nutup. Ustazahnya ngomong engguk aja engguk. Begitu, pura-pura paham aja. Nanti juga lama-lama bisa. Bisa timbang buka tutup kitab doang mah bisa. Bisa timbang buka tutup doang mah. Urusan ngaji tuh, ini kan pengajian, ini kan kata Nabi ini adalah taman-taman surga. Jika engkau melihat ada taman-taman surga, maka masuklah engkau ke dalamnya. Siapa? Inilah orang yang kumpul di majelis taklim. Dan ini nama kita sedang disebut oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ya. Jadi kalau ngaji itu nungguin tua, keburu capek. Mau baca Al-Quran, mata udah pada burem. Iya Bu. Mau tahajud 100 rakaat, kaki udah pada encok. Capek. Ya, makanya ngaji mah jangan nungguin tua. Ada orang, ayo nek baca Quran, baca Quran. Gua mah kagak bisa, gua bisanya pakai kacamata. Lah ayo baca pakai kacamata. Iya, gua bisanya pakai kacamata. Ya udah diambilin dah kacamatanya. Diambilin dulu kacamatanya, mau baca juga. Karena udah tua. Begitu dipakai, ayo nek baca. Kan gua bilang gua kagak bisa. Gua mah bisanya pakai kacamata. Ngaji mah gua kagak bisa. Oh, jadi bisanya cuma pakai kacamata. Ngaji mah dia kagak bisa. Ya. Kan kalau di pengajian mah disebut taman surga karena memang di dalamnya disebut nama Allah. Ya. Apalagi ustadznya ditungguin belum datang-datang juga. Saya mah kasihan sama yang sholawatan itu. Mulutnya udah pada kering. Ya. Kalau ibu-ibu ustadznya belum datang, akalnya pinter. Ya dia sholawatan, dia baca rawi,
Ya kalau ada hadroh dia main hadroh, main marawis, yang penting ustadznya datang tuh. Ya, makanya nanti yang tadi sholawatan amplopin tuh, kasihan. Tapi jangan dipotong dari amplop saya juga. Ya, ini kan disebut taman-taman surga, di dalamnya ada yang sholawat. Ya. Justru itu yang dapat meredam murka Allah, Bu. Yang orang yang kuat itu bukan orang yang tidak mempan dibacok. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergulat lawan siapapun. Tapi orang yang kuat itu, kata Nabi, orang yang di hatinya selalu menyebut nama-nama Allah. Karena ketika orang itu menyebut-nyebut nama Allah, maka inilah kalimat-kalimat Allah inilah yang dapat menunda datangnya hari kiamat. Musibah di mana-mana itu redam dengan istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dulu Rasulullah mengatakan, selama aku masih hidup di dunia, azab Allah tidak akan turun. Tapi sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau nanti engkau sudah tiada? Lalu ayat itu menjelaskan, selama masih ada yang beristighfar, yang memuji kepada Allah, murka Allah tidak akan turun. Jadi perbanyak kita beristighfar, memuji kepada Allah, itulah yang dapat meredam murka Allah. Kan di dalam majelis ada yang sholawat, ada yang baca Quran, adem itu hati, Bu. Sejuk itu hati. Saking sejuknya ibu-ibu baru datang ke pengajian aja udah langsung tepar tidur. Ya, kan ngaji macam-macam, Bu. Ada yang jiping, ngaji kuping, ya Bu ya. Ada yang jider, ngaji sambil nyender. Ya. Ada yang jidur, ngaji sambil tidur. Ada yang jiler, udah ngaji, ngiler lagi. Ustadznya ngomong setengah budeg, dia tidur setengah mati. Nih, ini kan kalau yang di tengah-tengah yang nggak nyender gini pahalanya lebih gede nih, Bu nih. Cuma saya tahu ini mah yang nggak nyender karena datangnya kalah sama yang nyender. Ya, kan kalau datang ke masjid yang pertama kan yang dicari pojokan-pojokan. Kalau nggak pojokan tiang dah. Kan yang dicari itu, ya Bu. Kalau ngaji, Bu, nanti kalau ngaji itu duduknya dekat ustazahnya, ya Bu. Karena lempengan ustazah pisang Ambon gede-gede. Ayo duduk dekat ustazah, malu nanti disuruh baca ini baca itu. Ya. Duduk dekat ustazah, Bu. Ya. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang dapat meredam murka Allah itu adalah pujian kita kepada Allah, sholawat kita kepada Nabi, itu yang dapat meredam murka Allah tuh. Sholawat ini kan sekarang masyhur di mana-mana. Anak-anak kecil pun hafal, ya Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu kan adem, sejuk, ya. Jadi kalau ibu-ibu mah hafal sholawatnya lebih banyak daripada bapak-bapak. Ya, karena sebelum ngaji sholawatan ya. Sambil nunggu ustadznya belum datang lagi, dia ganti sholawatan yang lain lagi. Kadang megang mic dorong-dorongan, lu lagi dah gantian, lah udah lu lagi, udahan, ya udah lu lagi dah. Kan pada main dorong-dorongan. Ya Bu ya. Udah capek sholawat lagi. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kan itu yang bikin hati kita sejuk, tenang, ya Bu. Makanya kita mengingat kepada Allah ini
Nah, nanti ada yang ketiga nih, saya bahas langsung yang ketiga. Kemudian kata Allah nanti ada yang disuruh lagi kelompok yang ketiga untuk berdiri nih. Liyakum kata Allah. Liyakum alladzina kanu yahmadullaha ta'ala fisarra'i wadh-dharra. Silakan berdiri untuk orang-orang yang senantiasa memuji kepada Allah baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Fayakumuna, dan kelompok mereka itu pun berdiri. Wahum qalil, tapi mereka pun cuma sedikit jumlahnya. Jadi orang yang disuruh berdiri oleh Allah ini nanti adalah orang-orang yang mengingat kepada Allah baik dalam keadaan susah maupun senang. Ada sekelompok manusia yang ingat kepada Allahnya itu kadang kalau lagi susah, lagi ingat, lagi senang, dia lupa ingat kepada Allah. Ketika dia lagi susah, dia ingat kepada Allah. Dan dia lagi senang, dia melupakan Allah. Kalau karakter kita seperti ini, khawatir nanti Allah bikin kita susah terus. Supaya kita terus ingat kepada Allah. Maka ingatlah Allah dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, maka nanti Allah akan senantiasa ingat kepada kita. Bukan berarti Allah pelupa, bukan. Tetapi apa? Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya untuk kita semua. Ya. Lagi sehat biasanya kita ke puncak, ke Bandung, kemana aja sampai. Masjid, majelis taklim yang dekat nggak nyampe. Ya, tapi giliran utang banyak, anak sakit, suami di PHK, baru kita datang ke masjid. Baru dia datang ke majelis taklim. Itu kan karakter manusia, sebagian ada yang begitu. Wa idza massal insanu durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Jadi biasanya manusia itu kalau dia lagi susah dia sebut nama Allah. Baik dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, dia sebut nama-nama Allah. Dia berdoa supaya Allah menghilangkan bahaya itu dari mereka. Akan tetapi ketika Allah angkat bahaya itu dari mereka, seolah-olah mereka tidak pernah berdoa kepada Allah. Mereka melupakan Allah. Dan orang-orang yang seperti ini orang-orang yang durhaka kepada Allah. Jadi kita ingat kepada Allah itu dalam kondisi apapun. Dan memuji, berzikir kepada Allah itu kan tidak terikat hanya ba'da sholat saja, tidak. Ya, lagi masak di hati kita istighfar, tasbih, tahmid, memuji kepada Allah. Dicaci maki, ucapkan alhamdulillah. Kalau kita merujuk pada surah Al-Baqarah ketika kita menyikapi musibah, itu kan Allah akhiri dengan redaksi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiril sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, kalau dia ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Tapi dalam konteks surah Al-Hijr itu beda tuh. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Itu surah Al-Hijr ayat-ayat terakhir tuh, Bu. Ya. Itu ketika Rasulullah dilempari batu di Taif sampai gigi beliau rontok, dahi beliau berdarah. Itu kan Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu ya Muhammad, sesak dadamu, sempit dadamu karena engkau dicaci, difitnah, dilempari batu sampai berdarah gigimu. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sempit dadamu, sedih hatimu karena perlakuan-perlakuan mereka. Tapi kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah, dan tetaplah engkau bersujud kepada Allah. Menyikapi musibah dalam konteks surah Al-Hijr, fasabbih, bertasbih subhanallah, hamdih, bertahmid alhamdulillah. Kok dikasih musibah, disakiti, kok yang diucapkan subhanallah dan alhamdulillah?
Karena apa? Di balik musibah, di balik rasa sakit yang kita miliki, itu sebetulnya ada pahala yang sangat banyak, yang sangat besar yang ingin Allah berikan kepada kita. Maka kasih sayang Allah itu terkadang tertutup oleh keburukan-keburukan hati manusia, oleh buruk sangkanya hati kita kepada Allah. Kan yang membuat hidup kita sulit itu karena apa? Karena kita ini sudah buruk sangka kepada Allah. Contoh begini, Bu. Ibu pengen naik pesawat misalnya. Itu pengen naiknya jam 8. Tapi karena ada macet, akhirnya ibu sampai jam 10 di bandara. Akhirnya ibu tidak mau naik pesawat yang lain. Itu kalau orang yang hatinya buruk sangka pasti sudah mencaci maki tuh. Siapa aja diomelin. Suaminya diomelin, anaknya berisik diomelin, gara-gara lu sih terlambat. Bapak sih lagian tadi ganti baju ini itu, akhirnya kita ketinggalan pesawat. Ya Allah, ini gimana ngomong, Allahnya udah ngomong kesel. Ya Allah, udah begitu, Bu. Kan kalau yang tulis mah Allah udah kesel mah la ilaha illallah. Masya Allah. Itu mah kesel namanya. Karena udah suudzon duluan. Akhirnya ibu harus naik pesawat yang nanti jam 4 subuh. Itu kan di hati udah ngegerutu tuh, Bu. Udah gondok itu, udah kesel banget, darah udah naik tuh. Ya. Ternyata dapat informasi bahwa pesawat yang niatnya tadi ibu tumpangi itu ternyata di tengah jalan mengalami kecelakaan. Dan semua penumpangnya itu meninggal dunia. Kira-kira apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, gua selamat. Kata suaminya. Ya. Kita nih kan udah suudzon doang, udah suudzon duluan kepada Allah. Ya. Bisa jadi apa yang kita inginkan itu belum tentu baik buat kita. Dan yang Allah berikan kepada kita ini itu yang terbaik buat kita. Banyak orang kan berdoa pengen minta jadi orang kaya. Tapi kan enggak semua orang Allah kasih. Karena bisa jadi kalau kita dikasih kaya, mungkin kita enggak datang lagi ke majelis taklim. Ya, datangnya tuh ke Tanah Abang. Tanah Abang dari blok A sampai blok berapa tuh, Bu? Blok Z ya? Ya. Blok F. Ya. Kalau enggak ke Tanah Abang, muncul lagi ke Cipulir. Kurang puas ke Cipulir, ke Tamrin City. Kurang puas ke Tamrin City, ke Cipadu. Ya. Mungkin kalau ini dikasih kaya kita barangkali udah nggak kumpul di sini, ya. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik buat kita. Qarun itu kan awalnya miskin, tapi ketika dia mendapatkan harta dia jadi lupa tuh kepada Allah, sehingga karena kesombongannya atas hartanya itu Allah tenggelamkan kan dia ke muka bumi. Tapi kalau saya lihat ini mah wajah-wajah ibu-ibu yang bersyukur semua. Ya, Bu ya. Dikasih duit cuma 200.000 sehari, alhamdulillah. Boro-boro, amin aja udah. Ya Allah Ustaz, saya mah sehari cuma dikasih 300.000, alhamdulillah. Udah gitu mah, Bu. Ya. Kan kalau ibu-ibu ini kayaknya nggak minta yang banyak-banyak, yang penting anak sehat, bisa sekolah ya, Bu. Cucu pada sehat, bisa sekolah, suami punya gaji. Waduh, kalau anak sehat, keluarga sehat, suami punya pekerjaan, kayaknya meskipun cuma makan pakai ayam goreng juga udah alhamdulillah. Ya, Bu. Ya. Ibu suka makan sama ayam? Suka makan sama ayam? Enggak. Ya iya, makan sama ayam mah enggak enak. Makan mah sama suami, sama keluarga enak. Lauknya pakai ayam. Makan sama ayam bau ya, Bu. Ya. Jadi memuji kepada Allah itu jangan hanya di saat kita susah, dalam keadaan apapun kita sebut nama Allah. Sambil nungguin suami pulang kerja sebut nama Allah. Ini kan dalam riwayat dulu, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada riwayat. Dulu orang-orang yang miskin itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang kaya itu enak, mereka borong pahala.
Mereka jihad, saya jihad, mereka jihad. Saya sholat, orang kaya juga sholat. Saya puasa, orang kaya juga puasa. Tapi saya, kalau orang-orang kaya pada zakat, pada infak, pada sodako, saya nggak bisa zakat, nggak bisa infak, nggak bisa sodako. Enak dong mereka yang kaya-kaya dengan hartanya itu bisa zakat, infak, sodako, sedangkan kami yang miskin tidak bisa. Kata Nabi, tenang. Bukankah setiap kalimat-kalimat pujian kepada Allah itu dapat mengantarkan pada surga? Kata Nabi gitu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu bacaan zikir yang kita baca dengan sangat ringan, tapi timbangannya di akhirat nanti akan sangat berat. Itu zikir-zikir itu, Bu, itu ringan kita ucapkan, tetapi timbangannya itu nanti berat di akhirat nanti. Timbangan kebaikannya itu sangat berat. Makanya ba'da sholat itu jangan Allahumma lantas jalan. Ba'da sholat kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa kita ba'da sholat kita beristighfar kepada Allah? Untuk mengistighfarkan sholat-sholat kita. Karena dalam sholat yang kita kerjakan itu tentu banyak kesalahan dan kekhilafan kita kepada Allah. Dan itu kan sangat dianjurkan ba'da sholat kita istighfar, zikir dan berdoa kepada Allah. Jadi kita istighfar ba'da sholat untuk mengistighfarkan sholat-sholat kita. Kan tidak menutup kemungkinan, sangat mungkin kita dalam sholat, jasad kita sholat di masjid, tapi barangkali pikiran kita kemana-mana. Kita lagi sholat, hati kita kemana-mana. Kadang kunci kita lupa nyimpen itu kunci, ketemunya mah pas lagi sholat. Allahu Akbar. Oh, iya, kunci di atas kulkas. Loh, lagi sholat inget kunci. Kadang nungguin tukang bakso lah, tukang bakso mana nih belum datang-datang ya. Dah sholat dulu, dah sholat. Itu baru 1 rakaat datang tukang bakso. Teng 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 teng. Itu kira-kira dibatalin apa dilanjutin itu? Penting dulu bakso mah, sholat nanti bisa diulangin lagi. Lagi sholat datang hujan, keingetan sama pakaian. Ya Allah, 3 hari pakaian kagak kering-kering. Itu kan kalau kita pikir, Bu, betapa kurang ajarnya kita ini kepada Allah ya, Bu ya. Lagi sibuk kita lupa sama Allah. Lagi ibadah kita melupakan Allah. Lagi sibuk kita lupa sholat, dalam sholat kita lupa kepada Allah. Kadang lagi sholat kita lupa, ini rakaat 3 apa 2 ya? Ya, Bu ya, 3 apa 2 nih. Nah itu kata ulama, kalau kita lupa rakaat antara 3 atau 2, ambil yang paling sedikit. 3 ya sudah 2 lah. Itu ambil yang paling sedikit ya, Bu ya. Kalau kita lupa rakaat tuh. Jadi Allah ini sebetulnya enggak rugi kalau kita tidak ibadah. Dan Allah pun tidak akan beruntung kalau kita pun beribadah. Tidak. La yazidu fi izzihi. Ya tidak akan bertambah kekuasaan kejayaan Allah. La yazidu fi izzihi. Iqbalu man aqbala alaih. Tidak akan bertambah kekuasaan Allah sekalipun manusia beribadah kepada Allah, kata Imam Ibnu Athaillah. Wala yanqusu fi izzihi idbaru man adbaru anhu. Dan tidak berkurang juga kejayaan kekuasaan Allah sekalipun manusia itu bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita bermaksiat, itu yang rugi diri kita. Kalau kita yang beribadah, itu pun yang beruntung diri kita. Sedikit pun tidak akan pernah bertambah atau berkurang kekuasaan Allah jika kita beribadah atau bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau seorang hamba itu beribadah kepada Allah, dia akan berusaha menyelamatkan dirinya. Tapi kalau orang bermaksiat kepada Allah, dia sedang berusaha menjerumuskan dirinya pada api neraka. Panasnya api neraka itu 70 kali lipat daripada api dunia. Kalau kita pergi ke mall, pergi ke taman, pergi ke tempat-tempat rekreasi yang bagus, itu kan biasa kita ajak anak-anak kita, kita ajak keluarga kita ya, Bu ya. Begitupun dalam hal kebaikan, kita ajak keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari siksa api neraka. Karena dalam surah Yasin itu kan dikatakan nanti, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari itu ketika sudah selesai
masa perhitungan amal kebaikan atau keburukan kita. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah engkau wahai orang-orang yang berbuat jarimah, orang-orang yang berbuat dosa. Dalam tafsir surah Yasin, Syekh Hamamizadah menjelaskan ketika Allah katakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, itu malaikat memisahkan mana golongan ahli neraka, mana golongan ahli surga. Dan malaikat itu memisahkannya seperti dia memisahkan belalang dan burung. Artinya apa? Mudah diidentifikasi mana orang-orang yang golongan akan masuk neraka, mana golongan yang akan menuju surga. Tapi nanti ini keluarga yang akan masuk ke dalam neraka, dia minta izin sama malaikat. Dan Allah mengizinkan untuk apa? Untuk berpamitan dengan keluarganya yang dicintai, yang keluarganya ini akan menuju surga. Jadi na'udzubillah, kalau kita punya anak kita harus masuk ke dalam neraka sedangkan kita ke surga. Itu nanti anak kita minta izin kepada malaikat, minta izin kepada Allah untuk berpamitan dulu dengan kita nih. Dan dalam tafsir surah Yasin itu dikatakan dia saling berpelukan dengan erat. Lalu yang ahli neraka ini yang akan digiring menuju neraka nangis selama 40 tahun. 40 tahun, satu hari di akhirat itu kan 1000 tahun di dunia ya. Itu dia menangis sampai 40 tahun. Bahkan Syekh Hamamizadah mengatakan saking banyaknya tangisan si penghuni ahli neraka ini, calon penghuni ahli neraka ini, seandainya kapal berada di atas tangisan air itu si kapal itu dapat tetap berjalan. Saking banyaknya tangisan-tangisan orang pada saat itu. Jadi kalau kita soleh, anak kita enggak soleh, kasihan bu. Kita saling berpisah nanti. Dan sedangkan kita nanti kalau sudah di surga, itu ingatan-ingatan kita kepada orang-orang keluarga kita terdekat yang masuk neraka, itu kan Allah hilangkan ingatan kita tuh. Kan logikanya begini bu, ibu lagi makan enak, anak belum makan, itu kan jadi kepikiran. Makan jadi nggak enak bu. Sama orang penghuni surga ini Allah lupakan ingatannya terhadap keluarganya yang masuk neraka. Maka jangan sampai kita berpisah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Gitu. Silahkan berpisah saat ini. Jadi kalau kita di dunia bersama anak, bersama suami, bersama orang tua, bersama keluarga, ya minta kita supaya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita juga minta supaya kita dikumpulkan di surganya Allah. Ya. Ini kan nanti dalam riwayat dikatakan orang-orang yang hadir ke majelis ilmu, nanti kita saling mencari. Aina hayusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana, ya Allah, mana teman-teman saya yang selama hidup di dunia dia ikut puasa bareng sama saya, dia ngaji sama-sama sama saya, dia sholat ke masjid sama-sama, mana ya Allah? Mana? Itu nanti itu bu, itu teman-teman kita yang soleh soleha, itu Allah berikan hak prerogatif untuk menolong orang-orang yang dicintainya. Maka beruntung kalau kita punya sahabat, punya tetangga yang soleh dan soleha. Ya bu ya. Beruntung itu nanti akan Allah berikan hak prerogatif untuk menolong kita. Makanya kata Imam Syafi'i, aku ini bukan termasuk orang yang soleh, tapi aku cinta kepada orang yang soleh. Padahal Imam Syafi'i ulama imam madhab. Tapi beliau katakan begitu, aku bukan termasuk orang yang soleh, tapi aku mencintai orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita bukan termasuk orang yang soleh-solehah, setidaknya kita mencintai orang-orang yang soleh dan solehah. Kalau kita bukan termasuk ahli ilmu, setidaknya kita termasuk orang-orang yang mencintai ahli ilmu. Kan ada orang udah ngaji enggak mau, sholatnya enggak mau. Begitu lihat orang ngaji, apa yang dia katakan? Ngaji. Yang ngaji juga hatinya belum tentu baik. Ada kan yang begitu ya bu ya? Ya pakai kerudung, pakai hijab. Yang pakai hijab juga belum tentu hatinya baik. Yang penting mah hati dulu nih dihijabin. Itu ada yang begitu bu. Udah enggak suka ngaji, ngeledek sama yang suka ngaji. Dah bentar lagi ya bu ya. Ya sebentar lagi nih terakhir. Jadi yuk kita terus sebut nama Allah. Ya. Ibu ngaji sama saya mah nggak usah lama-lama ya bu ya. Ketimbang nanti banyak ambak-ambakan bahasanya. Yang penting sedikit tapi masuk. Ya. Misalnya tadi saya nyetir mobil perut udah kayak diobok-obok ini, udah selip kiri selip kanan. Ya. Ibu diminum aja airnya, ayo diminum. Makanannya dimakanin bu. Saya minum dulu ya bu. Ya udah ayo minum bu. Itu makanannya mana? Ayo makanin lah.
Lah itu di tas apaan emang? Gede-gede banget tasnya. Ya udah, yuk makanin, jangan malu. Kita ini, tubuh kita ini Bu, itu bukan cuma hanya makan jasmani, tapi kan rohani kita juga butuh makan. Ya, makanya Ibu kuat nih duduk lama di sini karena rohani kita sedang makan. Rohani kita itu sedang makan Bu. Saya kalau ngaji itu dari ba'da maghrib sampai jam 11 sama guru itu tidak terasa karena rohani kita sedang makan. Karena banyak orang yang secara jasmani dia sehat tapi rohaninya sakit. Fisiknya dia sehat, tapi hatinya, kolbunya sakit. Contoh, orang jasmaninya sehat, dia kuat lari kemana aja dia keliling, ya. Kok Alam Sutra, ke Regensi, dia naik sepeda, dia lari pagi, dia kuat menempuh perjalanan beberapa kilo karena jasmaninya sehat. Tapi kalau dia hanya jasmaninya saja yang sehat, kalau ruhaninya sakit, jasmaninya yang sehat cuma hanya mengantarkan dia pada tempat-tempat olahraga, tapi tidak sanggup mengantarkan dia untuk sampai ke majelis ilmu. Hatinya sakit, sekalipun jasmaninya sehat. Tapi ada orang yang Allah kasih jasmaninya kurang sehat, tapi karena ruhaninya sehat, dari fisiknya yang sakit, dari jasmaninya yang sakit, mampu mengantarkan dia untuk sampai ke majelis ilmu. Ini orang meskipun sakit jasmaninya, tapi ruhaninya sehat. Ya, makanya nih nanti Ibu kalau yang rumahnya dekat keliling aja dulu biar pahalanya rada banyakan. Ya Bu. Ini kita dipuji oleh Allah orang-orang yang kumpul di majelis ilmu, di majelis taklim. Makanya bagaimana supaya ilmu yang kita dapatkan tidak lupa? Maka kita amalkan. Niat menuntut ilmu itu jangan hanya mendapatkan ilmu kata Syekh Nawawi, tapi harus mengamalkan ilmu. Maka tadi 3 golongan orang-orang yang diserukan oleh Allah. Yang pertama orang yang menunaikan sholat sunat tahajud. Kemudian yang kedua orang yang senantiasa mengingat kepada Allah. Pekerjaannya, usahanya tidak membuat dia lalai untuk mengingat Allah. Dan yang ketiga dia senantiasa memuji kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah. Ya Bu ya. Lagi marah sama suami, udah zikir aja zikir ya Bu ya. Ibu kalau mau marah sama suami ya Bu ya, supaya enggak jadi marah, itu pertama baca bismillah dulu. Habis bismillah baca Yasin 3 kali. Habis baca Yasin baru baca Al-Mulk, insya Allah itu kagak jadi marah sama suami. Lah ketimbang ibu marah dosa. Ya, suaminya pulang, assalamualaikum Bu. Nah, ini dia nih orangnya nih. Dia nih orangnya nih. Ya, begitu ibu buka pintu, ingat pesan saya. Begitu mau marah, kalau capek baca surat Yasin, baca aja ayat kursi. Begitu buka pintu, tret. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya ketimbang ibu ngomong yang enggak mendingan begitu. Itu insya Allah dijamin suami ibu kabur lagi. Kata suaminya, Masya Allah gua diruqyah. Ini kata suaminya, ini istri gua kenapa pulang dari majelis Al-Muhajirin jadi begini ya? Emang siapa sih ustadznya, Ustadz Arifin? Wah pantesan gak bener. Ya Bu ya. Nah, jadi ketimbang kita marah udah kita sebut saja nama Allah. Ya. Maka seseorang itu berdusta kalau dia mengatakan cinta kepada Allah tetapi dari lisannya itu jarang menyebut nama Allah. Seseorang itu berdusta kalau dia mengatakan cinta kepada Allah tetapi hatinya jarang mengingat Allah. Berdusta seseorang ketika dia mengatakan cinta kepada Allah tetapi maksiatnya lebih banyak daripada taatnya. Mungkin di antara kita masih ada orang-orang yang lebih banyak maksiatnya daripada taatnya. Jika kita tergolong orang-orang yang banyak bermaksiat daripada taat kita kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Selama Allah masih memberikan kesempatan kita hidup, akan selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Jika kita berbincang-bincang dengan orang yang kita cintai,
Kita sanggup berbincang-bincang dalam waktu yang lama. Karena yang ada di hadapan kita adalah orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita rindukan. Begitupun kalau kita mampu mencintai Allah dengan sebaik-baiknya, sekalipun zikir kita lama, sekalipun rakaat sholat kita banyak, kita tidak akan pernah merasakan lelah dan capek. Karena apa? Karena kita sedang berinteraksi dengan Allah yang sangat kita cintai. Begitupun kalau kita berjalan-jalan kemana saja kita jalan, kalau kita jalan bersama orang yang kita cintai, bersama anak, bersama keluarga, perjalanan yang jauh itu akan terasa cepat dan akan terasa indah karena yang menemani kita adalah orang-orang yang kita cintai. Begitupun kalau kita cinta kepada Allah, sejauh apapun, selelah apapun, secapek apapun kita hidup di dunia ini, kalau kita selalu menyebut nama Allah, maka kesempitan, kesulitan dalam hidup itu tetap akan terasa indah karena Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Maka jangan kita mengucapkan cinta kepada Allah tetapi tidak kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saja yang dapat saya sampaikan ya Bu ya. Ya mohon maaf kalau saya datang terlambat. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk sampai tepat waktu di sini. Ya Bu ya, Ibu juga mudah-mudahan Allah berikan pahala yang cukup banyak. Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Kita tidak hanya berkumpul di dunia, tapi Allah kumpulkan kita di akhirat. Kita sudah berada di penghujung tahun. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Di penghujung tahun ini mari sama-sama kita hitung diri kita dengan harapan kalau kita yang menghitung-hitung diri kita, kita temukan banyak kesalahan, kekhilafan, kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau sudah Allah yang menghitungnya, maka semuanya nanti tinggal pertanggungjawabannya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Buatlah perhitungan terhadap diri kita sebelum nanti Allah yang akan menghitung-hitungnya. Ini saja, mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah syarrad dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustaz Muhammad Arifin Al-Badasi yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan waktu kita berada, kita bisa berpikir. Baiklah ibu-ibu, dengan berakhirnya doa tadi maka selesailah sudah acara pengajian kita pada sore hari ini. Siang menjelang sore hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah atas terselenggaranya pengajian ini. Dan saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf atas segala kekurangan dan kehilafan saya.